Dia hanya seorang anak petani, anak yatim yang tinggal di kampung dan miskin, tapi dia ingin menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dinasti paling berpengaruh di Tiongkok, di Asia. Siapa dia? Dia adalah dinasti Ming. Kalian tahu nggak? Sebelum dinasti Ming berkuasa di Tiongkok, ada dinasti yang sangat berkuasa, yaitu dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Dinasti Yuan ini bukan seperti yang kalian kira. Mungkin kalian membayangkan dinasti Yuan ini adalah dinasti yang sangat baik, dinasti yang sangat baik sama rakyatnya. Oh no, dinasti Yuan ini sangat rakus dengan harta dan tahta. Oke, di sini aku akan menceritakan sedikit tentang dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Nanti kita akan masuk lagi ke dinasti Ming. Asal mula dinasti Ming. Dinasti Yuan ini atau Kekaisaran Kublai Khan berkuasa di Tiongkok pada tahun 1271 sampai dengan 1368. Dinasti Yuan ini didirikan oleh bangsa Mongol atau Kublai Khan. Nah, dinasti Yuan ini dinasti yang pertama kali, dinasti asing yang memimpin atau memerintah seluruh Tiongkok. Udahlah pendatang ya kan, ngerusuh lagi. Kadang pendatang ini memang agak aneh gitu. Nah, di sini nih yang paling serunya nih. Kublai Khan selaku pemimpin dari dinasti Yuan atau bangsa Mongol mengangkat pejabat Tiongkok untuk membantu dalam administrasi. Meskipun demikian, Kublai Khan itu membedakan antara bangsa Mongol dan orang Tiongkok, terpinggirkan oleh bangsa Mongol. Ya, padahal bangsa Mongol bukan mayoritas Tiongkok. Ya, posisi orang Mongol di pemerintahan Kublai Khan, dia membuat posisi orang Mongol ini di posisi yang strategis, menduduki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan militer. Ya, kalau seperti itu siapa yang senang ya kan? Udahlah pendatang, posisi militer juga mereka semua, posisi pemerintahan juga mereka semua. Ya, bagaimana kita mau mensejahterakan rakyat kita sendiri ya kan? Karena kepemimpinan Kublai Khan sangat rakus dengan tahta. Nah, muncullah tidak kepuasan masyarakat Tiongkok dengan kepemimpinan dinasti Yuan atau kepemimpinan Kublai Khan. Kalian tahu nggak, di kepemimpinan Kublai Khan ini pajak makin tinggi, korupsi dan inflasi yang sangat tinggi. Ya, pajak memang sangat pengaruh ya sama masyarakat ya. Dan yang paling parahnya adalah tingkah laku bangsawan dan pejabat-pejabat Mongol yang sewenang-wenang. Yang paling parahnya, dinasti Yuan mengganti mata uang Tiongkok dengan mata uang baru. Oh my god. Udah mata uang lama diganti dengan mata uang baru. Terus, dan paling parahnya, mata uang baru dicetak dengan jumlah yang sangat besar sehingga menyebabkan hiperinflasi. Perekonomian Tiongkok hancur dan ambruk, mereka kelaparan di mana-mana. Nah, kalian tahu nggak, di Tiongkok itu ada namanya Sungai Kuning. Nah, dengan nama Sungai Kuning, di sekitar Sungai Kuning ini banyak masyarakat yang menetap. Nah, pada tahun 1351, Sungai Kuning ini termasuk juga sungai terpanjang di Tiongkok. Sungai ini meluap dan menyebabkan banjir besar di tahun 1351. Ini masih di kepemimpinan dinasti Yuan atau kepemimpinan Kaisar Kublai Khan. Mungkin karena kepemimpinan dia sangat berantakan, terus sungai juga jadi marah dan sungai meluap dan mengakibatkan bencana alam yang sangat besar. Karena ada bencana besar ini memperparah perekonomian dan menjadi kacau karena air meluap. Nah, karena kekaisaran kepemimpinan Kublai Khan ini sudah mulai panik nih, Kublai Khan menyuruh seluruh petani dan tentara untuk memperbaiki sungai dan memperbaiki bendungan-bendungan Sungai Kuning. Disinilah terjadi kerja paksa yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat mencapai puncak karena banyak rakyat jelata yang meninggal dunia.
karena ketidakpuasan atas kerja paksa yang dilakukan oleh dinasti Yuan atau kepemimpinan Kublai Khan, terjadilah pemberontakan petani. Ini nih yang paling seru nih. Pemberontakan ini dikenal dengan pemberontakan serba merah yang meletus pada bulan Mei 1351. Wow, ini nih yang kutunggu-tunggu nih. Akhirnya rakyat mulai naik ya untuk memberontak karena mereka tidak puas dengan pemerintahan itu. Di saat petani memberontak dinasti Yuan atau kepemimpinan Kublai Khan, disinilah pemimpin-pemimpin baru bermunculan. Wow. Siapakah dia? Pemberontakan yang berhasil menguasai wilayah Haozu yang sekarang namanya Anhui dipimpin oleh Guo Zixing. Pada saat itu, Zhu Yuanzhang yang kita kenal dengan anak petani miskin, ya terlantar, ya bahkan makan pun mengemis. Disinilah dia ikut berpartisipasi dan berjasa dalam beberapa pertempuran. Padahal nih, Zhu Yuanzhang ini adalah anak petani tanpa rumah, tanpa keluarga, anak petani miskin yang bahkan pernah mengemis untuk sesuap nasi, tetapi selalu ingin membebaskan rakyat Han dari kepemimpinan Kublai Khan yang sangat kejam. Sebenarnya Zhu Yuanzhang ini tidak dilahirkan untuk menjadi raja. Tidak, karena dia juga tidak berpikir untuk menjadi raja, karena memang dia dari rakyat miskin, petani. Nah, tidak butuh waktu lama, Zhu Yuanzhang ini bergabung dengan pemberontakan Teratai Putih. Yang membedakan Zhu Yuanzhang dari pemberontak lainnya bukan pedangnya, teman-teman. Bukan, melainkan hati dan pola pikir Zhu Yuanzhang. Zhu Yuanzhang tidak hanya bertempur dengan otot, tetapi juga dengan impian besar. Zhu Yuanzhang ingin membebaskan Tiongkok dari kepemimpinan bangsa asing dan bangsa Mongol atau dinasti Yuan. Karena kegigihan Zhu Yuanzhang dengan petani, mereka berhasil meruntuhkan kepemimpinan Kublai Khan dan dinasti Yuan, dan mengusir bangsa Mongol dari Tiongkok. Karena kegigihan Zhu Yuanzhang, nama Yuanzhang mulai terdengar ke seluruh negeri. Nama Zhu menyebar bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai harapan baru bagi rakyat Tiongkok atau rakyat Han. Wow, rakyat miskin, ya petani, dan bisa memimpin pemberontak. Wow. Kemudian Zhu menerima nasihat dari Zhu Sheng untuk memperkuat pertahanan dan memusatkan perhatian untuk memperbaiki logistik dan tidak terlalu gegabah untuk mengangkat dirinya jadi raja. Wow. Ya, kalau kayak gini sih kepemimpinan udah baik, memihak kepada rakyat, kita nggak segan-segan ya untuk menjadikan dia raja ya. Pada tahun 1367, Zhu Yuanzhang hampir menguasai dan menaklukkan semua dinasti Yuan atau kekaisaran Kublai Khan. Setelah keberhasilan itu, Zhu Yuanzhang mengangkat dirinya sebagai kaisar pada tahun 1368. Disinilah awal mula dinasti Ming yang berkuasa hampir 300 tahun. Hampir 300 tahun. Ya, hampir 300 tahun lebih. Ya, itulah awal mula dinasti Ming. Ya, oke, kalian komentar di bawah kalau kalian pengen membahas tentang apapun, kita akan bahas ya. Oke.